Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Garden Groups. And we are also students from Sintu Marosu University. So my name is Adia Rizkyanti and my NPM is 2388203001. And my name is Iksil Tasinde. My NPM 12488203023. And my name is Vitali Venusi and my NPM 2388203009. Oke, kali ini saya bersama dengan salah satu anggota komunitas e-sport. Boleh kakak perkenalkan namanya? Nama saya Fatur Rahman. Nama umur 23. Oke. Jadi kakak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama adalah, menurut kakak apakah bahasa Inggris berguna untuk e-sport ini? Kalau pribadi, bahasa Inggris itu berguna sekali. Karena kalau misalkan e-sport itu pasti kan ada tahap-tahapnya sampai ke ajang internasional. Dan itu perlu sekali digunakan bahasa Inggris. Kemudian, apakah kakak lebih suka belajar melalui praktek langsung, misalnya bermain game berbahasa Inggris, atau melalui kelas formal? Tergantung sih, cuman kebanyakan kan game itu kebanyakan dia basicnya pakai bahasa Inggris. Jadi sebagian besar belajarnya dari bahasa Inggris, dari game itu, game yang dimainkan. Dalam komunitas e-sport ini, seberapa penting menurut kakak penguasaan bahasa Inggris? Apakah kakak lebih percaya diri ketika kakak dipuji menggunakan bahasa Inggris? Iya, percaya diri, karena bisa ditahu kan skill bahasa Inggrisnya sudah sampai ke tahap yang lebih lanjut. Dan selanjutnya, apakah kakak merasa lebih termotivasi belajar bahasa Inggris jika materi dikaitkan dengan game yang kakak mainkan? Untuk itu kayaknya motivasi, iya kayaknya bisa termotivasi karena banyak juga kan pelajaran yang diambil kan bisa sampai tahu bahasa Inggris dari game. Boleh kakak ceritakan sedikit tentang anggota komunitas ini, misalnya berapa rata-rata usia, latar belakang, pendidikan, atau pekerjaan mereka? Saya ikut game kayak begini, kayak e-sport namanya kan. E-sport itu dari tahun 2020 yang paling rame. Di situ rata-rata umur yang ikut komunitas kayak begitu e-sport itu rata-rata anak sekolah dengan mahasiswa. Latar belakangnya itu mahasiswa kebanyakan juga pelajar. Lebih banyak laki-laki atau perempuan komunitas ini? Dominan laki-laki daripada perempuan, tapi perempuan ada juga. Lebih banyak laki-laki. Iya. Jadi bagaimana menurut kakak kemampuan bahasa Inggris rata-rata anggota komunitas? Kalau masih di area Sulawesi, khususnya di Poso masih agak kurang kalau untuk bahasa Inggrisnya. Cuma beberapa lah yang bisa. Apakah menurut kakak, apakah kakak merasa bahasa Inggris penting dalam dunia e-sport? Penting sekali, sangat penting. Bahasa Inggris seperti apa yang paling kakak butuhkan? Misalnya membaca teks, notes, berkomunikasi dengan tim internasional dan membuat konten dan sebagainya. Kayaknya yang penting itu untuk komunikasi. Soalnya alasannya karena biar kita tahu kan kalau misalkan ada player dari luar juga kan datang. Ya. Sudah di ajang internasional, saling komunikasi tidak mungkin pakai bahasa Indonesia kan, sedangkan mereka dari luar. Apakah komunitas kakak tertarik untuk belajar kosakata yang relevan dengan dunia e-sport seperti istilah dalam game atau komunikasi? Untuk istilah-istilah pasti ada bahasa Inggrisnya kan. Kayaknya bahasa Inggris itu penting sekali untuk game. Apa saja fasilitas di tempat misalnya apakah punya ruangan tertentu atau tidak, kayak misalnya markas atau hanya bertemu di komunitas atau memang ketemu secara fisik atau selewat Zoom? Kebetulan semuanya bisa sih, media dari Zoom kayak Discord atau apapun. Cuman kalau misalkan di Poso kemarin lebih dominan kayak ada istilahnya GH atau game house, dan itu di situ tempat kita bertemu untuk anak-anak game. Apakah kakak lebih suka berkomunikasi bahasa Inggris secara online atau offline? Kayaknya untuk komunikasi bahasa Inggris lebih banyak di online. Apakah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya? Pernah, kebetulan jago bahasa Inggris di kelas.
Ada pelatihan bahasa Inggris khusus untuk komunitas e-sport ini. Harapan kakak seperti apa bentuknya? Kalau misalkan ada ya, kemarin-kemarin belum ada sih. Kalau misalkan kedepannya lebih bagus ada sih, biar kita bisa tahu juga sambil belajar kan, karena bahasa Inggris itu penting juga. Ya. Apakah kakak bersedia menjadi bagian dari pengembangan program pembelajaran bahasa Inggris di komunitasnya kakak? Iya, bersedia. Oke, serasa cukup sampai di sini wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama salah satu anggota komunitas e-sport. Boleh perkenalkan namanya dan umurnya? Perkenalkan, nama saya Arafat Hasan Kemudin. Umur saya sekarang 21 tahun. Saya punya beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, menurut Anda apakah bahasa Inggris berguna untuk e-sport ini? Alasannya? Menurut saya sangat berguna karena di hampir di semua game sekarang yang saya mainkan banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Apakah Anda lebih suka belajar melalui praktek langsung, misalnya bermain game berbahasa Inggris, atau melalui kelas formal? Kemarin saya sempat ikut les bahasa Inggris sekitar hampir 3 tahun karena sudah pernah ikut les, jadi sekarang lebih ke prakteknya saja, langsung ke main game dengan bahasa Inggris. Dalam komunitas e-sport, seberapa penting menurut Anda penguasaan bahasa Inggris? Apakah Anda lebih percaya diri ketika Anda dipuji menggunakan bahasa Inggris? Ya, sedikit bangga juga kalau misalnya bisa bahasa Inggris. Soalnya sekarang kan bahasa Inggris kan bisa dibilang bahasa universal, hampir di semua negara bahasa Inggris dipakai. Apakah Anda merasa lebih termotivasi belajar bahasa Inggris jika materi dikaitkan dengan game yang Anda mainkan? Pasti sangat termotivasi karena di posisi kan saya kan suka sama game. Jadi kalau belajar bahasa Inggris dengan menggunakan metode game pasti sangat bagus. Ceritakan sedikit tentang anggota komunitas ini, misalnya berapa rata-rata usia, latar belakang, pendidikan, atau pekerjaan mereka. Kebetulan dari saya saja ya. Kebetulan saya rata-rata umur ya 20-an. Terus juga untuk pekerjaan, kalau saya sekarang jadi konsultan teknik di Ampana. Dan apalagi tadi terakhirnya? Pendidikan atau pekerjaan? Pendidikan, alhamdulillah sudah sarjana teknik tahun kemarin. Lebih banyak laki-laki atau perempuan di komunitas ini? Pastinya lebih banyak laki-laki. Bagaimana menurut Anda kemampuan bahasa Inggris rata-rata anggota komunitas saat ini? Ya, kalau di rate dari 1 sampai 10 ada di kisaran angka 7. Apakah Anda merasa bahasa Inggris penting dalam dunia e-sport? Mengapa? Nah, seperti pertanyaan yang tadi, sangat penting karena sekarang hampir semua game menggunakan bahasa Inggris dalam permainannya. Bahasa Inggris seperti apa yang paling Anda butuhkan? Misalnya membaca patch, notes, berkomunikasi dengan tim internasional dan membuat konten dan sebagainya. Gimana tadi itu ulang? Bahasa Inggris seperti apa yang paling Anda butuhkan? Misalnya membaca notes, berkomunikasi dengan tim internasional. Soalnya kemarin kan juga bisa bilang game PUBG sekarang kan bukan hanya di Indonesia. Kemarin sempat bermain ketemu sama orang luar, ya bisa bilang dari orang PUBG dari mana, cuman mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi apakah komunitas Anda tertarik untuk belajar kosakata yang relevan dengan dunia e-sport seperti istilah dalam game atau komunikasi tim? ya, karena sekarang istilah game juga banyak yang berbahasa Inggris. Contohnya kayak di GWP, Good Game Well Play. Apa saja fasilitas di tempat ini? Apakah punya ruangan tertentu atau tidak? Misalnya markas atau hanya bertemu di komunitas atau ketemu secara fisik? Apakah di tempat kalian bertemu atau tidak? Ketemu secara fisik pastinya, soalnya rata-rata orang foto semua. Apakah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya? Pernah, kemarin waktu masih SD sampai SMP les bahasa Inggris selama 3 tahun. Apakah pernah ada pelatihan bahasa Inggris khusus untuk komunitas e-sport? Harapan Anda seperti apa bentuknya? Ya harapannya dibikinkan kelas khusus begitu, soalnya tidak semua juga orang bisa bahasa Inggris. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari pengembangan program pembelajaran bahasa Inggris di komunitas ini? Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan salah satu anggota dari komunitas
e-sport? Apakah bisa perkenalkan nama dan tujuan? Nama saya Ari, umur 22. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apakah bahasa Inggris berguna untuk e-sport ini? Pastinya berguna, Alasannya? karena kebanyakan game kan dari luar gitu. Apakah Anda lebih suka belajar melalui praktek langsung, misalnya bermain game berbahasa Inggris atau melalui kelas formal? Kalau dari saya, langsung dan kalau dari game yang begitu. Tanpa disadari itu dia jadi tak ikut-ikut sendiri, dan kalau luar kan main luar biasanya. Dalam komunitas e-sport, seberapa penting menurut Anda penguasaan bahasa Inggris? Apakah Anda lebih percaya diri ketika Anda diuji menggunakan bahasa Inggris? Tidak sih, soalnya biasa pakai bahasa Inggris cuma yang untuk kata-kata basic saja. Apakah Anda merasa lebih termotivasi belajar bahasa Inggris jika materi dikaitkan dengan game yang Anda mainkan? Kalau itu tergantung dari gamenya. Kalau memang gamenya yang servernya banyak di luar, kadang sering pakai itu. Ceritakan sedikit tentang anggota komunitas ini. Misalnya, berapa rata-rata usia, latar belakang pendidikan atau pekerjaan? Kebanyakan yang dari gamenya lagi, tergantung dari gamenya apa. Ada yang anak-anak untuk game-game yang biasa-biasa begitu. Kalau yang FPS biasanya anak remaja kebanyakan. Lebih banyak laki-laki atau perempuan di komunitas ini? Dia kebanyakan laki-laki. Bagaimana menurut Anda kemampuan bahasa Inggris rata-rata anggota komunitas ini? Ya biasa-biasa saja, karena dari gamenya lagi saja. Apakah Anda merasa bahasa Inggris penting dalam dunia e-sport? Mengapa? Kalau menurut saya penting-penting saja. Bahasa Inggris seperti apa yang paling Anda butuhkan? Misalnya membaca page, notes, berkomunikasi dengan tim internasional dan membuat konsep. Kalau dari saya sendiri, kata-kata basic saja yang penting. Kalau yang mau dikuasai selebihnya kurang. Apakah komunitas Anda tertarik untuk belajar kosakata yang relevan dengan dunia e-sport seperti komunikasi tim? Kalau dari teman-teman yang main dengan saya, biasanya tidak terlalu normal. Oke, terima kasih. Cognitive esports players need quick understanding of instruction strategies and communication in English. This paradigm encourages the use of authentic material such as videos, game narratives, or transcripts of in-game conversations, which can improve skills. Cybernetic esports are interactive and require real-time communication. This paradigm supports simulation-based learning and the use of chatbots or voice assistant for speaking practice and improving communication. Connectivism. The esports community is highly digitally connected, so connectivism is highly relevant to support informal, collaborative, and community-based learning that is well suited to the gamer lifestyle. Their community is dominated by men and they are mostly students and pupils. They want to learn English to be able to communicate and know English terms in games to make it easier for them to play games. Their facilities support such as telephones. There is a headquarters or meeting place, namely GH or Game House. Conclusion.
Learning English through esports proves to be relevant and engaging for the gaming community, especially for male students who dominate this environment. The cognitive, cybernetic, and cognitivism approaches are highly suitable as they require quick understanding, real-time interaction, and collaborative community-based learning. The availability of facilities such as smartphones and game house or GH also supports this learning activity. Esports players are motivated to learn English to better understanding in-game terminology and to communicate more effectively during gameplay. Thank you to Dia and the FAR community for being willing to be our interview partner. That's all the video from our explanation. Thank you and bye-bye!